Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-malikil jabbar, mukawwiril layli 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar, wa'izatan liulil nuha wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan najati yawmal qarar, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatan arju biha murafaqata sayyidil akhyar wal indimami ila jama'atil akhyar, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil istiqrar. ثم أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jemaah salat zuhur keluarga besar UIN Suska Riau yang saya muliakan, yang saya cintai dan yang saya hormati. Adalah suatu nikmat yang sangat besar di saat kita menikmati kebersamaan dengan Allah yang maha besar, bersama dengan keluarga besar, orang-orang besar di Masjid UIN yang besar. Mudah-mudahan kita dengan harapan besar mendapatkan pula tambahan nikmat lebih besar dan pahala-pahala yang semakin besar. Saya sangat bersenang hati ketika saya berdiri di hadapan saudara-saudara dan saudari-saudari, wajah yang berseri-seri, wajah tiri derajat teduh yang menenteramkan hati. Nampaknya wajah-wajah yang akan masuk surga ini, wajah orang-orang yang penuh dengan iman dan Islam. Sebab Nabi katakan, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Bila kau lihat seseorang senantiasa bolak-balik ke masjid, saksikan dia beriman. Dan iman adalah cara kita untuk masuk surga. Semoga semuanya masuk surga, amin. Dan semoga tanpa ada masalah dan temuan di akhirat. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa bergembira melihat para sahabatnya berada di rumah Allah. Beliau selesai salat menghadap kepada mereka, memperhatikan wajah-wajah mereka yang membuat hati Nabi teduh, membuat jiwanya tenteram, karena memandang wajah orang-orang beriman ini mengingatkan kita pada surga Allah, sehingga kita semakin bersemangat untuk menjalani jalannya. Semoga kita tetap istiqamah di atas jalan-jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani wa akhawati fillah, masih menyambung kaji kita yang lama. Mungkin yang lama sudah tak ingat lagi. Di antara silsilah adab di masjid yang pernah kita sampaikan di mimbar ini, di antaranya adalah kita bersegera datang ke rumahnya ini ketika dipanggil. Sebagian masih ada yang salah paham nampaknya, atau belum paham juga. Ketika azan dikumandangkan, mereka berhenti seperti mengheningkan cipta, menjawab azan, terdiam. Tetapi selepas azan langsung lari lagi, bekerja dan beraktivitas lagi. Ini nampaknya perlu diluruskan bahwa maksud Nabi Pak Ajib kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang buta
Maksud Nabi SAW, fa'ajib, datang ke masjid. Bukan maksudnya hanya menjawab salam, menjawab azan lalu kita meneruskan kegiatan kita. Dan barangkali juga ini yang dimaksud oleh Pak Rektor kita yang mulia. Ketika mengeluarkan surat edarannya, kegiatan kita mesti dihentikan menjelang azan. Maka dengan demikian otomatis seluruh kegiatan yang dilakukan sebentar setelah azan itu ilegal, maka wajib dibatalkan demi hukum. Karena hukum yang berlaku, keputusan Pak Rektor, wajib sama-sama kita taati. Dan alhamdulillah bukan Rektor tidak berbuat sendiri, itu atas wahyu ilahi, bahwa Nabi mengajarkan kepada kita, bila datang panggilan dari Rabbuna, maka tidak ada yang lebih penting daripadanya. Oleh itu kita mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan nikmat besar ini, rajin-rajin kita bercerita kepada mereka bahwa di sini banyak rezeki yang dibagi-bagi, banyak karunia yang Allah limpahkan di sini. Mereka kebanyakan belum tahu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika orang sedang asik-asiknya berjualan di pasar Selasa, ya, sedang asik-asiknya berjualan di pasar, Abu Hurairah pengumuman, sekarang orang sedang bagi-bagi warisan di Masjid Nabawi. Orang sedang bagi-bagi warisan di Masjid Nabawi. Mendengar bagi-bagi warisan Nabi di Masjid Nabawi, maka orang serentak berlari menuju ke masjid. Subhanallah, ya. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Wajar manusia perlu dunia. Mereka berlari ke masjid, mudah-mudahan dapat warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tahu dapat keris pusaka, mana dapat uang dinar, uang dirham, atau dapat baju Nabi alaihi salatu wassalam. Sesampainya di masjid, mereka bingung mencari mana yang nampak orang ngaji, coba kan. Di mana? Tidak ketemu. Akhirnya mereka komplain ke Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ma wajadna syai'an, tidak kami dapat sesuatu. Apa kata Abu Hurairah? Lau zahabtum la wajadtum, kalau kalian pergi kalian akan dapatkan. Nabi SAW mengatakan, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi yang dia wariskan adalah ilmu. Siapa yang mendapatkannya berarti mendapatkan bahagian yang besar. Mungkin kisah Abu Yusuf yang kemarin kita sebutkan masih teringat oleh tuan-tuan, dari anak miskin sampai ayahnya tertawa ketika Abu Hanifah mengatakan, anakmu ini bila berilmu nanti duduknya di depan dengan para raja dan makan lauz dan faluzaj, makanan istimewa pada waktu itu, hanya makanan raja-raja. Ayahnya ketawa, merasa tidak percaya. Akhirnya Abu Yusuf meniru tertawa ayahnya ketika yang diberitakan oleh Abu Hanifah atau yang diprediksi oleh Abu Hanifah betul-betul nyata. Dia ketawa, ingat ketawa ayahnya, rahimahullahu ta'ala. Oleh itu ikhwani fillah, sangat merugi ketika kita dipanggil-panggil tetapi kita tidak merasa terpanggil. Berarti kita sudah tidak merasa ada hubungan dengan yang memanggil. Kalau dipanggil tidak merasa terpanggil, berarti kita sedang putus hubungan dengannya. Berarti kita tidak lagi menjadi ahlullah, menjadi orang yang silahnya dengan Allah baik. Berarti kita sudah menjadi ahlul hawa, yang mengikuti hawa nafsunya. Yang hawa ini selalu membawa kepada kecelakaan dan ketidaktenangan dan ketidaktentraman, bahkan senantiasa menjadikan hidup ini penuh dengan beban. Maka mari kita sama-sama bercerita kepada saudara dan saudari kita yang masih mengikuti hawa dan tidak mengetahui bahwa di sini ada banyak warisan yang dibagikan, banyak pahala yang dikaruniakan oleh Allah Rabbul Alamin.
yang insya-Allah besok kita nikmati bersama, dan saya insya-Allah akan mencari tuan-tuan ini. Kalau sempat ada yang terlambat, saya dapat izin saya berikan syafaat. Tapi jangan lupa pula tuan-tuan janji juga, kalau saya yang terlambat tolong dicari. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Waktu yang sangat terbatas. Ya, saya tahu tuan-tuan sedang lapar. Ya, saya pun sama. Dan setelah ini harus melaksanakan tugas pula. Maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah saya merindukan bertemu kembali insyaallah hari Rabu pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.